Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak teacher, bertemu lagi dengan teacher Liza dalam mata pelajaran administrasi pajak. Nah, di video kali ini kita akan melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk orang pribadi, khususnya karyawan tetap ya. Untuk penghitungan sendiri atau komponen yang harus ada dalam penghitungan ini, yang pertama yaitu penghasilan bruto atau penghasilan kotornya, dengan cara kita tambahkan gaji pokok, lalu tunjangan-tunjangan, kemudian jika ada premi asuransi itu kita tambahkan. Lalu komponen yang kedua yaitu mencari pengurangan. Nah, pengurangan dari penghasilan bruto ini khusus untuk karyawan tetap itu ada yang namanya biaya jabatan ya. Untuk biaya jabatan ini sifatnya wajib untuk karyawan tetap, besarnya sebesar 5% dari penghasilan bruto. Paling tinggi dalam sebulan itu 500.000 dan kalau dalam setahun 6 juta rupiah. Kemudian ada pun pengurangan-pengurangan lain seperti iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang dibayar sendiri oleh pegawai, itu termasuk ke dalam pengurangan penghasilannya. Kemudian penghasilan bruto kita kurangkan dengan pengurangan-pengurangan, kita akan memperoleh yang namanya penghasilan bersih ya. Dari penghasilan bersih ini, lalu yang ketiga, untuk menghitung pajak penghasilan ini kita harus ketahui dulu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk PTKP tersendiri ini itu berdasarkan status dari PTKP masing-masing karyawan ya. Apabila untuk PTKP sendiri, untuk diri sendiri wajib pajak, itu PTKP-nya sebesar 54 juta ya. Kemudian apabila statusnya menikah, maka akan ada penambahan PTKP sebesar 4.500.000. Lalu apabila ada penggabungan penghasilan dengan istri, maka tambah lagi 54 juta. Dan yang berikutnya ada tanggungan ya. PTKP untuk tanggungan ini maksimal 3 orang, yang mana tanggungan ini harus berdasarkan hubungan sedarah dan semenda. Yang sedarah di sini maksudnya yaitu sedarah garis keturunan lurus secara vertikal ya. Yang menjadi tanggungan di sini untuk garis keturunan lurus ke atas itu berarti ayah dan ibu. Lalu untuk garis keturunan lurus ke bawah yaitu anak kandung ya. Kemudian kalau untuk yang hubungan semenda itu adalah hubungan yang terjadi karena adanya pernikahan ya. Kemudian untuk yang semenda ini yang menjadi tanggungan yaitu ayah mertua, ibu mertua, lalu bisa juga anak tiri dan anak angkat juga bisa menjadi tanggungan. Kemudian kalau untuk ke samping, maksudnya yang horizontal, hubungan seperti saudara, kemudian saudara ipar, itu tidak termasuk ke dalam tanggungan. Dan kemudian untuk status dari PTKP sendiri ini bisa Ananda lihat tabelnya di layar. Untuk PTKP tidak kawin, TK 0 ya, TK itu berarti tidak kawin, /0 itu maksudnya dia tidak kawin dan tidak punya tanggungan, maka dia hanya PTKP-nya untuk diri sendiri, besarnya di angka 54 juta. Kemudian kalau dia K0 kawin tapi tidak punya tanggungan, maka yang mana 54 juta diri sendiri, 4.500.000-nya status kawin, berarti PTKP-nya 58.500.000. Kemudian jika K1 berarti 63 juta PTKP-nya, kemudian K2 67.500.000, K3 72.500.000. Untuk tanggungan sendiri ini per orangnya 4.500.000. Itu dia untuk tabel PTKP dan status dari PTKP ini sendiri. Kemudian jika kita sudah memperoleh PTKP, kita sudah hitung, maka penghasilan bersih kita kurangkan dengan PTKP, kita akan peroleh yang namanya penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, inilah yang menjadi dasar kita dalam menghitung atau menentukan tarif pajak penghasilan pasal 21. Seperti yang Anda ketahui bahwasanya untuk tarif ini, untuk tarif orang pribadi itu akan dikenakan tarif berlapis sebesar 4 lapis ya. Untuk penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta akan dikenakan tarif 5%, lalu 50 juta sampai 250 juta tarifnya 15%,
250 juta sampai 500 juta 25%, dan di atas 500 juta dikenakan tarif berlapis 30%. Oke, baiklah, kita cobakan contoh soal untuk kasus menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap. Di sini contohnya Abdul bekerja di PT Karya Abadi sejak tahun 2015, statusnya menikah dan mempunyai 1 anak. Gaji Abdul setiap bulannya 10 juta. Dia mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan berupa JKK jaminan kecelakaan kerja dan JK jaminan kematian sebesar 0,24% dan 0,30% dari gaji pokok. Lalu perusahaan menanggung BPJS kesehatan ya sebesar 4%. Lalu selain itu Abdul harus membayar JHT jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji pokok dan BPJS kesehatan sebesar 1%. Di sini berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh Abdul setiap bulannya? Oke, kita mulai dulu dari komponen yang pertama, yaitu penghasilan bruto. Untuk gaji pokoknya kita sudah ketahui bahwa si Abdul itu gajinya 10 juta ya. 10 juta, kemudian kita tambahkan dengan tunjangan-tunjangan. Di sini si Abdul mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan berupa JKK ya. Kita tulis saja di sini JKK jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dari gaji pokok. Untuk JKK-nya sama dengan 0,24% dari gaji pokoknya. Kemudian untuk jaminan kematian JK itu dia mendapatkan tunjangan sebesar 0, sama dengan 0,30% dari gaji pokok ya. Lalu si Abdul juga mendapatkan tunjangan premi asuransi kesehatan ya, BPJS kesehatan sebesar 4%. Untuk angkanya di sini boleh Ananda tuliskan saja di samping JKK, JK dan kesehatan ini ya. Karena kita menggunakan Excel jadi langsung saja 4% dikali dari gaji pokok. Nah, 4% dikali gaji pokok ya. Kemudian untuk pengurangannya ini kita jumlahkan dulu. Ini dia penghasilan brutonya. Kemudian untuk pengurangannya yaitu karena si Abdul adalah karyawan tetap, maka kita harus mengurangi biaya jabatan terlebih dahulu. Nah, biaya jabatan ini besarnya 5% dari penghasilan bruto. Nah, maksimal untuk biaya jabatan ini yaitu 500.000 dalam sebulan. Ini angkanya lebih ya, 500.000. Berarti kita harus tuliskan sebesar 500.000. Tidak boleh lebih ya. Mungkin di sini anak teacher bisa tuliskan saja untuk persentasenya kali 10 juta 454. 10 juta 454. Nah, tapi yang kita kurangkan hanya 500.000 saja. Kemudian biaya berikutnya, selain itu Abdul juga harus membayar JHT jaminan hari tua ya sebesar 2% dari gaji pokok. Berarti kita tuliskan JHT sebesar 2% dari 2% dari gaji pokok 10 juta. Kemudian dia juga harus membayar BPJS kesehatan ya. Jadi BPJS kesehatannya ini dibayarkan oleh pemberi kerja 4% dan kita bayar 1%. Jadi berbagi seperti itu ya. BPJS-nya
sama dengan 1% dikali gaji pokok. Nah, itu dia pengurangannya. Untuk mencari penghasilan bersih sebulannya, berarti penghasilan bruto kita kurangkan dengan semua pengurangannya. Nah, kita peroleh 9.654 juta. Itu untuk 1 bulan. Berarti kalau untuk 1 tahun kamu kalikan saja 12, berarti 12 kita kali penghasilan bersih sebulan. Nah, 115.848.000. Nah, kemudian berikutnya kita mencari berapa penghasilan tidak kena pajak si Abdul. Kita lihat dulu statusnya. Si Abdul dia sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Berarti statusnya tanggungannya 1 ya. Berarti statusnya K1, kawin dan punya 1 anak, tanggungannya 1 anak. Berarti tarifnya untuk penghasilan kena pajak yang pertama untuk diri sendiri besarnya 54 juta. Lalu untuk tanggungannya anaknya 1 berarti 4 juta. Pertama dia karena statusnya menikah ya. Dia punya istri. Rp4.500.000. Kita tambahkan dulu. Kemudian dia punya tanggungan anak 1, maka jumlahnya juga 4.500.000. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya kita peroleh dari untuk PTKP-nya mungkin bisa kita jumlahkan dulu. Nantinya bisa jumlahkan dulu PTKP-nya 63 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya berarti penghasilan bersih setahun ya. Penghasilan bersih setahunnya kita kurangkan dengan PTKP. Penghasilan bersih setahun kita kurang dengan PTKP. Nah, penghasilan kena pajaknya yaitu 52.848.000. Maka yang si Abdul dia akan dikenakan tarif 2 lapis karena untuk lapis pertama itu maksimal 50 juta, 5% kita kalikan 50 juta, angkanya 2.500.000, kemudian sisanya 2.800.000 itu ada di lapis kedua yaitu 15% dikali 2.848.000 dapat 427. Lalu kita jumlahkan tarifnya, maka PPh 1 tahun yang harus dibayar Abdul yaitu 2.900.000. Lalu sebulannya tinggal kamu bagi 12 saja. Berarti dia membayar pajak penghasilan sebulan sebesar Rp243.933. Sekian video kita tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap. Semoga Anda bisa memahaminya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.